Assalamualaikum rekan-rekan, kembali lagi di tutorial penelitian operasional 2 modul 3, Probabilistic Dynamic Programming. Nah, untuk kasus pertama adalah Reject Allowance Problem. Incredible Company merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang menerima pesanan untuk memasok suatu item jenis tertentu. Nah, pada soal ini, jika kita membuat lot, maka terdapat probabilitas cacat dan tidak cacat. Masing-masingnya nilainya 0,5. Nah, jadi jumlah item yang dapat diterima yang diproduksi dalam ukuran lot L akan terdistribusi binomial, yaitu probabilitas untuk menghasilkan item yang tidak dapat diterima dalam lot adalah 0,5 pangkat L. Nah, biaya setup-nya diketahui yaitu sebesar Rp4.500.000. Dan biaya ongkos produksi marginalnya adalah Rp1.500.000 per item. Jika item yang dapat diterima belum diperoleh pada akhir siklus produksi ketiga, perusahaan dikenakan denda sebesar Rp24 juta atau penaltinya. Jadi ada batasan siklus produksi. Misalkan siklus produksi itu anggap saja hari ketiga. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan kebijakan mengenai ukuran lot untuk siklus produksi yang dibutuhkan agar meminimalkan total biaya yang diharapkan. Yang kedua, bagaimana jika peluang tadi diganti nilainya jika suatu itemnya diterima 2/3 dan jika tidak diterima adalah 1/3. Karena dia ada banyak lot, maka 1/3 pangkat L. Nah, untuk formulasinya kita mulai dari stage-nya atau tahapannya, yaitu siklus produksi. N sama dengan 1, 2, dan 3. Karena itu adalah batasannya, atau hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama saja. Untuk decision variable-nya atau xn adalah ukuran lot untuk stage n. State atau statusnya adalah jumlah item diterima yang masih dibutuhkan, 0 atau 1, dimulai dari tahap n. Nah, ini merupakan decision tree dari permasalahan kita, di mana pada siklus pertama kita bisa saja membuat lebih dari satu kali lot. Artinya ada titik 3 di sini adalah sampai tak hingga. Jadi kalau misalkan kita putuskan 0, artinya kita lanjut ke siklus 2. Begitupun jika 1, maka ada peluang gagal dan sukses. Kalau gagal, kita lanjut ke siklus kedua. Nah, kalau misalkan di 2 kali, 2 lot, 2 item, maka ada 2 kali kemungkinan gagal. Kita buat pertama, gagal atau sukses. Kalau sukses, kita ambil produknya. Kalau misalkan gagal, kita lanjutkan ke percobaan kita yang kedua. Jika gagal lagi, maka lanjutkan ke siklus kedua. Nah, sehingga ini bisa sampai tak hingga. Bisa sampai 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, jika gagal, maka itu akan lanjut ke tahapan selanjutnya atau siklus kedua. Kalau gagal kembali, setiap yang gagal akan lanjut ke siklus ketiga. Nah, jika di siklus 3 ini gagal, maka akan ada biaya penalti yang sebesar Rp24 juta tadi. Nah, untuk itu, kita membuat fungsi rekursifnya adalah pertama biaya setup, yaitu K, nilainya Rp4.500.000, dan yang kemudian adalah Rp1.500.000 per item, terus untuk biaya produksinya. Nah, setengah pangkat L tadi kita rubah menjadi setengah pangkat X3 F bintang 4. Ini artinya biaya kegagalan dikali penaltinya. Nah, untuk butuh 1 buat 1, maka nilainya 4.500.000 tambah 1.500.000 ditambah peluang kegagalannya setengah pangkat 1 kali 24 juta. Nah, kita lanjutkan hingga 2, 3, dan 4. Nah, kalau 0 itu tidak membuat lot. Kalau 1 bisa saja buat 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Di sini tabelnya hanya sampai 4 kali. Tapi kita bisa buktikan, sebentar kita cari dulu F3 bintangnya. Kita karena ingin mencari ekspektasi biaya minimum, maka nilai yang 12 juta kita cari. Nah, kemudian X3 bintangnya ternyata ada di buat 3 atau 4. Nah, kita bisa gambarkan grafik di mana 3 dan 4 ini merupakan titik paling rendah. Hingga untuk tabel selanjutnya itu dapat dibuktikan bahwa tidak perlu kita membuat hingga tabel selanjutnya. Maka hingga tabel keempat saja, di kolom keempat saja itu bisa. Dapat dibuktikan di tabel ini juga, tabel ekspektasi biayanya. Nah, begitupun di tahap 2, kita lakukan langkah yang sama, tetapi kita rubah biaya penaltinya adalah dari stage sebelumnya, 12 juta. Kita uji juga, ternyata titik terendahnya adalah di 2 atau 3.
Begitupun seterusnya di tahap pertama, karena kita menggunakan alur mundur, yaitu 3, 2, 1. Kita mulai dari siklus produksi ketiga ke siklus produksi pertama. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa titik terendahnya di sini adalah di 2. Nah, karena di 2 adalah biaya yang paling minimum, sehingga kita dapatkan alternatif keputusannya adalah kebijakan optimal, produksi 2 item pada siklus produksi pertama, 2 item, 10.125. Jika gagal, maka pada siklus produksi kedua buat 2 atau 3 item. Nah, jika gagal atau 0 tadi, maka kita lanjut ke produksi kedua, buat 2 atau 3 item. Nah, jika gagal lagi, maka pada siklus produksi ketiga, kita buat 3 atau 4 item. Nah, total biaya akumulasinya tadi adalah 10.125.000. Kebijakan ini adalah per tahap atau per siklus produksi. Nah, untuk permasalahan B, sama saja. Kita bisa gunakan Excel untuk menyelesaikannya. Tinggal kita ganti peluang kegagalannya adalah sepertiga. Sehingga didapat ekspektasi biaya minimumnya adalah Rp8.598.765. Dengan kebijakan optimal atau alternatif keputusan, produksi 2 item pada siklus produksi pertama. Jika gagal, maka pada siklus produksi kedua buat 3 item. Sekian penjelasan mengenai studi kasus pertama. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.